Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Sore. Ya. Gimana kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Ya, alhamdulillah. Meskipun sudah hampir jam 5, tetapi masih tetap semangat nih. Baik, J. untuk pertemuan ini kita akan belajar bersama nih tentang penyusunan modul ajar. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Bu Kus untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita berdoa sejenak menundukkan kepala untuk memulai kegiatan meeting di sore hari ini biar bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Monggo Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Kus yang sudah memimpin berdoa. Saya lanjutkan saja karena waktunya sudah sore, nggih. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang paparan penyusunan modul ajar. Ya, konsep modul ajar. Apa itu yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar yaitu sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan juga pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Selanjutnya modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan juga berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan juga bermakna. Nah, di sini akan saya paparkan mengenai komponen modul ajar yang meliputi informasi umum, kemudian komponen inti dan juga lampiran. Nah, terdiri dari apa saja informasi umum? Informasi umum itu terdiri dari identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan juga model pembelajaran. Sedangkan untuk kompetensi inti itu meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik. Nah, dan yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu lampiran terdiri dari LKPD atau lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan juga peserta didik, kemudian glosarium dan juga daftar pustaka. Untuk lebih jelasnya, pemaparan lebih jelasnya, nanti materinya bisa Bapak Ibu unduh sendiri ya. Jadi untuk penjelasan identitas sekolahnya itu nanti bagaimana, kemudian sarana dan prasarananya bagaimana, itu nanti Bapak Ibu bisa unduh sendiri. Dan di sini nanti akan saya tampilkan contoh modul pembelajaran. Sudah kelihatan belum ya? Nah, sudah. Sudah. Nah, ini adalah contoh modul ajar yang sudah
coba saya buat meskipun masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Nah, yang pertama di sini saya tuliskan itu modul ajar apa. Di sini adalah mencipta teks fantasi bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian saya tuliskan untuk penyusunnya. Bu Reni tolong di-mute ya. Kemudian durasinya di sini adalah satu pertemuan 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Kemudian elemennya adalah elemen menulis. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mencipta gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Kemudian profil pelajar Pancasilanya di sini bernalar kritis, yaitu peserta didik akan memecahkan masalah dalam mencipta gagasan kreatif yang akan disusun dalam bentuk cerita fantasi. Kemudian kreatifnya, peserta didik akan menuangkan ide dan gagasan kreatifnya dalam bentuk cerita fantasi. Kata kuncinya yaitu mencipta teks fantasi. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu saintifik dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian selanjutnya yaitu deskripsi umum, siswa akan melakukan proses mencipta teks fantasi selama satu pertemuan, kemudian siswa akan menggali kemampuan mencipta teks fantasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Selanjutnya tahapan-tahapannya. Nah, di sini untuk kegiatan pembelajaran yaitu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Di sini mulai dari peserta didik itu melakukan presensi online, kemudian juga berdoa bersama, sampai pada menulis atau mencipta teks fantasi, dan juga diakhiri dengan kegiatan penutup. Nah, selanjutnya nanti lembar kerja yang sudah diberikan guru, lembar kerja peserta didik itu nanti peserta didik akan mengupload kegiatannya di sini. Nah, ini contoh lembar kerja. Oh ya, sebelumnya ini rubrik penilaiannya dulu, struktur teks fantasi itu berkembang, itu peserta didik menuliskan struktur teks fantasi dalam paragraf secara lengkap, kemudian 3-4 itu kurang lengkap, 1-2 itu tidak lengkap. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan dan juga kepaduan gagasan kreatif dengan paragraf. Selanjutnya di sini refleksi untuk guru, daftar pustaka juga, dan yang terakhir adalah lampiran lembar kerja peserta didik. Nah, di sini untuk lembar kerja peserta didik yang nanti akan diupload pada link yang sudah disediakan guru. Ini tulislah teks fantasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian nanti peserta didik akan menulis di sini dan nanti mengupload hasilnya pada link yang sudah disediakan. Kemudian ini rangkuman materinya yang berupa struktur teks fantasi, kemudian kaidah kebahasaan teks fantasi, dan juga langkah-langkah menulis teks fantasi. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya tentang modul ajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa mengunduh materinya sendiri lewat link nanti yang akan saya share di WA Group. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru untuk mengecek sejauh mana pemahaman Bapak Ibu guru tentang modul ajar. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sajakah prinsip yang harus dimiliki dalam modul ajar? Silahkan siapa yang bisa menjawab? Saya Bu mencoba. Oh iya, Bu Gus. Monggo Bu Gus. Prinsip yang harus dimiliki antara lain yaitu esensial, kemudian menarik juga dan menantang gitu ya. Iya. Karena di esensial itu kita berarti mencari hal-hal yang penting. Iya. Kemudian di samping itu tadi menarik yang kedua dan menantang gitu kan. Karena modul ajar itu
kalau menarik otomatis siswa juga tidak akan bosan, tidak akan jenuh dengan mempelajari materi. Kemudian juga harus ada relevansinya. Itu seperti itu, Bu. Mungkin masih ada tambahan dari yang lain. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, jadi prinsip modul ajar itu adalah esensial, kemudian menarik, menantang ya, relevan dan juga kontekstual dan berkesinambungan ya. Jadi dalam membuat modul ajar itu memang harus menarik ya, karena kalau modulnya saja tidak menarik, bagaimana peserta didik akan tertarik dalam mempelajari modul ajar tersebut. Tetapi kalau modul ajarnya saja sudah menarik, pasti peserta didik juga akan lebih tertarik ya untuk mempelajari. Jadi lebih penasaran, ini modulnya kok menarik, pasti juga akan membaca isinya lebih jauh ya. Kalau modulnya saja tidak tertarik ya sudah malas untuk membaca ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada berapa komponen dalam modul ajar? Komponen dalam modul ajar. Tadi ada 3 ya? Bu. Ya, ada Ya. 3. Apa Bu Reni? Yang pertama informasi umum, kemudian kompetensi inti, informasi inti, dan lampiran. Kompetensi inti. Ya. Kompetensi inti. Kompetensi inti ya, dan yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran. Oke. Satu lagi sebelum saya tutup, yang ketiga pertanyaannya, mengapa modul ajar penting bagi seorang guru? Ya, kalau menurut saya itu sebagai pedoman yang bagaimana ya, pedoman petunjuk praktis gitu kan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kurikulum itu kan pedomannya belum sepraktis yang modul ajar gitu ya. Kalau modul ajar itu kayak cenderung ke apa tadi, petunjuknya sudah praktis. Bagaimana nanti pembelajaran itu akan berlangsung. Terima kasih. Mungkin sekali, bagi yang lain. Ya, jadi memang penting sekali bagi seorang guru karena modul ajar ini merupakan panduan yang dibutuhkan ya selama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar. Nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore. Selamat sore. Iya. Terima kasih. Makasih ya. Iya, sama-sama.